Tegangan permukaan suatu cairan dapat ditentukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara pipa kapiler. Untuk menentukan suatu tegangan permukaan sampel, digunakan rumus gamma sama dengan R kali D kali G kali H dibagi 2. Gamma ini merupakan tegangan permukaan, R adalah jati-jari pipa kapiler, D untuk densitas sampel, G percepatan gravitasi, sedangkan H adalah kenaikan cairannya. Sehingga secara keseluruhan, tahapan yang harus dikerjakan pada penetapan ini adalah penentuan densitas sampel, penentuan kenaikan cairan, serta penentuan jari-jari pipa kapiler. Penentuan densitas sampel dilakukan dengan menggunakan piknometer. Tahapan ini harus dikerjakan di awal untuk efisiensi waktu. Piknometer tidak boleh disentuh dengan tangan secara langsung. Sebelum digunakan, piknometer dibilas dengan air suling terlebih dahulu. Kemudian, piknometer dibilas dengan alkohol pembilas. Setelah dibilas dengan alkohol pembilas, piknometer dikeringkan di dalam oven. Tutup pikno, dilepas dari badan pikno agar piknometer cepat kering. Piknometer yang telah kering dikeluarkan dari oven dan dinginkan pikno terlebih dahulu sebelum pikno ditimbang. Yang perlu diingat, jangan menimbang pikno dalam keadaan panas, karena pada keadaan panas, bobot pikno bukan bobot sebenarnya dan dapat merusak neraca. Sebelum menimbang piknometer, neraca dibersihkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan logbook. Kemudian, timbang pikno kosong dan catat sebagai bobot A. Masukkan air suling ke dalam piknometer. Dan pastikan tidak ada gelembung, serta pastikan seluruh bagian pikno, yaitu badan dan isi pikno terisi air. Kemudian, seka bagian luar pikno. Setelah itu, timbang dan catat hasilnya sebagai bobot B.
air suling yang berada di dalam pykno dikeluarkan dan bilas pykno dengan sampel. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti pada saat penimbangan pykno yang berisi air suling. Isi pyknometer dengan sampel dan pastikan tidak ada gelembung di dalam pyknometer. Serta pastikan pyknometer terisi penuh. Kemudian, seka kembali bagian luar pykno. Setelah itu, timbang pyknometer yang telah berisi sampel. Kemudian, catat bobotnya sebagai bobot C. Bobot air didapatkan dari pengurangan bobot B dan A. Sedangkan bobot sampel didapatkan dari bobot C dikurang bobot A. Setelah selesai penimbangan pykno berisi sampel, sampel dikembalikan ke tempatnya, dan jika data yang didapatkan sudah benar, maka pyknometer dibersihkan dan boleh dipegang dengan tangan secara langsung. Siapkan air suling kurang lebih 50 ml di dalam piala gelas 100 ml. Lakukan pengukuran suhu air suling dan tentukan densitasnya berdasarkan suhu pada tabel densitas. Kemudian, masukkan pipa kapiler ke dalam piala gelas tersebut dan sangga dengan gabus. Amati kenaikan cairannya dan tunggu hingga kenaikan cairan yang konstan. Catat kenaikan cairannya sebanyak 3 kali dan hitung rata-ratanya. Lakukan hal yang sama pada sampel. Masukkan pipa kapiler ke dalam piala gelas berisi sampel, kemudian sangga dengan gabus, dan pastikan tidak ada gelembung. Kemudian, tunggu kenaikan cairannya hingga konstan, dan ukur kenaikan cairannya sebanyak 3 kali. Setelah itu catat dan hitung rata-ratanya. Tahapan selanjutnya adalah penentuan jari-jari pipa kapiler. Pipa kapiler
Dibilas terlebih dahulu dengan air suling. Kemudian, bilas dengan alkohol pemilas. Setelah itu, keringkan pipa kapiler dalam oven atau dengan menggunakan dryer. Keluarkan pipa kapiler dari oven, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu, timbang bobot pipa kapiler kosong, dan catat bobotnya. Isi pipa kapiler dengan gliserol dengan cara gliserol disedot hingga ketinggian tertentu. Kemudian, ukur ketinggiannya dan catat tingginya. Ini merupakan contoh data pengamatannya. Timbang bobot pipa kapiler yang telah berisi gliserol dan sudah diukur ketinggiannya. Pastikan tidak ada gliserol yang keluar dari pipa kapiler. Sehingga, ketinggian gliserol yang telah dicatat akan sebanding dengan berat pipa kapiler yang telah berisi gliserol tersebut. Kemudian, catat bobotnya. Bobot gliserol didapatkan dari bobot piala gelas plus pipa kapiler plus gliserol dikurangi bobot piala gelas plus pipa kapiler kosong. Untuk biji gliserol didapatkan dari literatur. Dari data yang telah didapatkan, kemudian hitung densitas sampel. Jadi pipa kapiler dengan menentukan volume gliserolnya terlebih dahulu. Kemudian, tentukan tegangan permukaan sampel dengan menggunakan rumus pada awal video. Untuk tegangan permukaan air suling, dapat digunakan dengan rumus yang sama dengan penentuan tegangan permukaan sampel, atau dengan rumus berikut ini.